Dunia kerja yang berubah. Perubahan besar terjadi dalam dunia kerja. Banyak perusahaan kini menerapkan sistem kerja jarak jauh atau hybrid, artinya kemampuan kolaborasi dan komunikasi secara digital menjadi sangat penting. Bukan lagi soal hadir di kantor, tapi bagaimana kita tetap terhubung, bekerja sama, dan menyelesaikan tugas bersama dari lokasi yang berbeda. Alat kolaborasi digital populer. Platform seperti Zoom, Slack, Microsoft Teams, dan Google Workspace telah menjadi bagian dari kehidupan profesional. Alat ini memungkinkan tim berdiskusi, berbagi file, menjadwalkan rapat, hingga mengedit dokumen secara bersamaan. Menguasai alat-alat ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja tim. Komunikasi efektif di dunia digital. Komunikasi digital membutuhkan kejelasan, tidak ada ekspresi wajah atau nada suara seperti saat bertemu langsung. Oleh karena itu, penting menyampaikan pesan dengan struktur yang jelas, sopan, dan langsung pada intinya. Hindari pesan ambigu yang bisa menimbulkan salah paham. Etika komunikasi online. Dalam dunia digital, etika tetap harus dijaga. Gunakan bahasa yang sopan, hormati waktu orang lain, dan jangan kirim pesan berlebihan di luar jam kerja kecuali mendesak. Jangan membalas dengan emosi atau sarkasme. Jaga profesionalisme meskipun komunikasi dilakukan lewat layar. Keterampilan mendengarkan aktif. Mendengarkan secara aktif bukan hanya berlaku saat tatap muka, saat rapat online. Berikan perhatian penuh, hindari multitasking, dan respon dengan jelas. Tunjukkan bahwa kamu mendengar dan memahami. Ini membangun kepercayaan dan menunjukkan profesionalisme. Kolaborasi lewat dokumen bersama. Dengan alat seperti Google Docs atau Sheets, banyak tim kini bekerja dalam satu dokumen yang bisa diakses bersama. Ini mempercepat proses editing dan mengurangi versi file yang tercecer. Penting untuk memberi komentar yang konstruktif dan tidak mengubah isi rekan tanpa persetujuan. Mengatur rapat online yang efektif. Rapat daring seringkali tidak efisien karena kurangnya struktur. Buat agenda sebelum rapat, atur waktu yang jelas, dan tetapkan moderator. Gunakan fitur seperti share screen, chat, dan recording secara bijak. Setelah rapat, kirimkan ringkasan atau catatan tindakan. Kolaborasi antar budaya dan zona waktu. Kerja digital memungkinkan tim lintas negara. Namun, ini membawa tantangan budaya dan perbedaan zona waktu. Pahami kebiasaan komunikasi rekan dari negara lain dan atur jadwal yang adil bagi semua. Saling menghormati perbedaan akan membuat kerjasama berjalan lancar. Manajemen tugas secara digital. Alat seperti Trello, Asana, atau Notion mempermudah pengelolaan tugas tim. Setiap orang tahu tanggung jawabnya, deadline, dan progres kerja tim. Ini mencegah miskomunikasi dan meningkatkan transparansi. Disiplin dalam mencatat dan update progres sangat diperlukan. Transparansi dan tanggung jawab. Dalam kerja tim digital, semua anggota harus terbuka mengenai progres tugasnya. Jangan menunda tanpa alasan. Jika ada kendala, sampaikan segera. Komunikasi terbuka membuat tim bisa saling membantu dan menghindari keterlambatan. Tanggung jawab kolektif penting untuk hasil akhir. Membangun kepercayaan virtual. Meski tidak bertemu fisik, kepercayaan tetap bisa dibangun. Tepati janji, selesaikan tugas tepat waktu, dan dukung rekan tim. Jaga komunikasi rutin, dan jangan hanya muncul saat ada masalah. Kepercayaan tim digital tumbuh dari konsistensi dan tanggung jawab. Pentingnya dokumentasi kerja. Di ruang kerja digital, dokumentasi sangat penting. Semua ide, keputusan, dan hasil kerja sebaiknya dicatat dan disimpan di tempat yang bisa diakses semua. Ini membantu saat ada rotasi tim atau revisi proyek. Gunakan folder bersama dan beri nama file yang jelas. Mengatasi konflik secara digital. Konflik tetap bisa terjadi, bahkan lebih mudah terjadi dalam komunikasi teks. Jika terjadi kesalahpahaman, jangan langsung bereaksi, ajak diskusi lewat video call untuk menyelesaikan dengan kepala dingin. Hindari debat panjang di chat, karena bisa memperkeruh suasana. Mengelola informasi dan notifikasi. Terlalu banyak notifikasi bisa membuat kewalahan. Atur notifikasi sesuai prioritas, dan matikan yang tidak penting. Gunakan fitur mute di grup tertentu saat fokus. Disiplin dalam mengelola informasi membuat komunikasi tetap efektif dan tidak mengganggu produktivitas. Komunikasi asinkron yang efisien.
Komunikasi asinkron seperti email atau chat tidak selalu mendapat respon langsung. Karena itu, penting menulis dengan jelas dan menyampaikan konteks lengkap agar penerima tidak perlu bolak-balik bertanya. Ini menghemat waktu dan mempercepat pengambilan keputusan. Visualisasi dan presentasi digital. Saat menyampaikan ide di ruang digital, visualisasi sangat membantu. Gunakan slide presentasi, infografis, atau diagram untuk menjelaskan data dan konsep. Alat seperti Canva, Google Slides, atau Figma bisa digunakan untuk memperkuat komunikasi dan menarik perhatian audiens. Kolaborasi melalui video. Komunikasi lewat video memberikan nuansa lebih manusiawi, wajah dan ekspresi bisa terlihat, membantu memperkuat pesan dan membangun hubungan lebih baik. Gunakan kamera saat rapat penting, terutama saat diskusi ide, presentasi, atau sesi perkenalan tim baru. Bahasa tubuh di video call. Meski hanya terlihat di layar, bahasa tubuh tetap berperan penting. Jaga kontak mata lewat kamera, duduk tegak, dan tunjukkan ekspresi yang aktif. Hindari terlihat bosan atau sibuk sendiri, karena ini bisa menurunkan semangat kerja tim dan mengganggu profesionalisme. Penggunaan emoji dan nada tulis. Dalam chat digital, nada bisa sulit ditafsirkan. Menggunakan emoji secara tepat bisa membantu mengekspresikan maksud atau mengurangi kesan kaku. Namun, hindari penggunaan berlebihan dalam komunikasi profesional. Sesuaikan dengan konteks dan budaya tim. Membagi waktu komunikasi dan kerja fokus. Terlalu sering mengecek pesan bisa mengganggu fokus. Atur waktu khusus untuk mengecek email atau chat, dan sisakan waktu khusus untuk deep work. Komunikasi yang baik tidak harus cepat, tapi tepat, jelas, dan tidak mengorbankan produktivitas individu. Meningkatkan kejelasan tujuan tim. Dalam kolaborasi digital, setiap anggota harus memahami arah kerja. Pimpinan tim perlu menyampaikan tujuan proyek dengan jelas. Ini membantu semua anggota fokus pada hasil akhir dan bekerja dengan arah yang sama, meskipun tidak selalu berada di ruangan yang sama. Peran pemimpin dalam kolaborasi digital. Pemimpin digital harus pandai membangun suasana kolaboratif. Ia harus mampu mengatur komunikasi tim, memberikan motivasi, membagi tugas secara adil, dan menjadi pendengar aktif. Kepemimpinan tidak harus hadir secara fisik, tapi harus nyata lewat aksi dan komunikasi. Feedback secara daring. Memberikan umpan balik secara online perlu kehati-hatian. Gunakan bahasa positif, jelas, dan spesifik. Hindari menegur secara terbuka di grup. Bila perlu, gunakan pesan pribadi atau jadwalkan diskusi. Feedback yang baik membangun, bukan menjatuhkan. Kolaborasi antar departemen. Teknologi digital memungkinkan kolaborasi lintas divisi lebih cepat. Tim pemasaran bisa langsung bekerja sama dengan tim produk dan desain. Ini mempercepat inovasi dan pengambilan keputusan. Namun, komunikasi lintas tim tetap butuh koordinasi dan kesepakatan yang rapi. Membentuk budaya kerja digital. Setiap tim perlu punya budaya digital yang disepakati, misalnya jadwal rapat rutin, aturan balas pesan, atau cara berbagi dokumen. Budaya ini membuat semua orang merasa nyaman dan tahu bagaimana harus bersikap di ruang kerja virtual. Menggunakan AI untuk bantu kolaborasi. Kini banyak alat kolaborasi yang sudah dibantu AI, seperti transkrip otomatis saat rapat, pengingat tugas pintar, atau ringkasan email otomatis. Manfaatkan teknologi ini untuk menghemat waktu dan menjaga informasi tetap rapi dan mudah dipahami. Menjaga keseimbangan digital. Kolaborasi digital yang berlebihan bisa membuat lelah, notifikasi tiada henti, rapat terus-menerus, dan komunikasi tanpa jeda bisa memicu burnout. Tim harus sepakat menjaga batas, termasuk waktu istirahat, waktu fokus, dan waktu offline yang sehat. Evaluasi dan refleksi tim digital. Secara berkala, lakukan evaluasi cara tim berkomunikasi dan bekerja. Apakah semua merasa nyaman? Apakah alat yang digunakan sudah efektif? Refleksi ini penting agar kolaborasi terus membaik, tidak stagnan, dan setiap orang merasa dilibatkan. Masa depan kolaborasi digital. Di masa depan, kerja dan kolaborasi akan semakin digital. Teknologi seperti metaverse, virtual office, dan AI kolaboratif akan mengubah cara kita berinteraksi. Mempersiapkan diri sejak sekarang berarti kita tidak hanya bertahan, tapi juga unggul di dunia kerja yang terus berubah.